Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Haniah dengan NIM 2220050. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pendidikan relasi universal. Yang pertama, pengertian pendidikan relasi universal. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu karena bersifat unik, artinya tidak ada yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga sebagai makhluk sosial, artinya dalam kehidupannya membutuhkan hubungan timbal balik dengan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Berkaitan dengan hubungan manusia dikenal dengan istilah relasi. Relasi dapat diartikan hubungan, pertalian, atau kenalan. Relasi dalam pendidikan merupakan hubungan yang terjadi dalam lingkup pendidikan, baik secara personal maupun formal kelembagaan. Sedangkan pendidikan universal adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan suku, jenis kelamin, kepercayaan, kemampuan, dan lain sebagainya. Kemudian adapun jenis-jenis relasi dalam pendidikan. Relasi dalam pendidikan ada dua macam, yaitu relasi personal dan relasi formal. Relasi personal adalah sebagai relasi antar individu yang ada dalam institusi pendidikan. Relasi ini melingkupi hubungan guru dengan guru, guru dengan karyawan, dan guru dengan siswa. Relasi ini dapat dikatakan sebagai relasi kekeluargaan. Yang kedua, relasi formal. Relasi formal meliputi dua macam hubungan, yaitu formal internal dan formal eksternal. Hubungan formal internal adalah hubungan yang bersifat internal atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sedangkan hubungan formal eksternal meliputi hubungan sekolah secara kelembagaan dengan institusi lain, masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Kemudian dalil pendidikan relasi universal. Dalil tentang pendidikan relasi universal terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dari ayat tersebut terdapat beberapa penafsiran. Salah satunya tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah menerangkan bahwa orang-orang yang sabar yang mendapat pahala dari Allah ialah mereka yang disebutkan dalam firman seperti berikut, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni mereka menghibur dirinya dengan mengucapkan kalimat tersebut manakala mereka tertimpa musibah, dan mereka yakin bahwa diri mereka adalah milik Allah. Dia memperlakukan terhadap hamba-hambanya menurut apa yang Dia kehendaki. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala di sisinya seberat biji sawi pun kelak di hari akhir nanti. Maka ucapan ini menanamkan di dalam hati mereka suatu pengakuan yang menyatakan bahwa diri mereka adalah hambanya dan mereka pasti akan kembali kepadanya di hari akhir nanti. Karena itulah Allah memberitahukan tentang pahala yang akan diberikan kepada mereka sebagai imbalan dari hal tersebut. Adapun aspek tarbawi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu yang pertama, sebagai umat Islam maka harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, apabila kita tertimpa musibah maka harus menghadapinya dengan sabar dan tabah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156, dalam ayat ini membahas tentang orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran akan mewujudkan kondisi dalam hati yang dapat bertahan dan tidak mudah mengeluh terhadap musibah atau kesulitan yang sedang dihadapi dalam hidupnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.